Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menginterpretasi bagian dari ekspresi atau bentuk eksponen sederhana, misalnya A kali B pangkat N, dan kompleks, misalnya P kali 1 plus R pangkat N. Yang kedua, menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik fungsi eksponen. Kita mulai ya, kita ada suatu permasalahan. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya. Pertanyaannya adalah, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Berapakah orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Yang ketiga, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus, dan mengapa demikian? Nah, pertanyaan yang keempat, fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Nah, di sini awal mulanya adalah ada 3 orang, kemudian 3 orang itu menulari 3 orang yang lain, berarti setiap 1 orang itu menulari 3, sehingga pada fase selanjutnya akan ada berapa orang yang tertular? Ya, betul sekali. Jadi pada fase pertama ada 3 orang, fase berikutnya akan menjadi 9 orang. Ya, akan menjadi 9. Yang kedua, berapakah banyak orang yang akan tertular virus pada fase ke-20? Nah, ini kita harus menentukan polanya terlebih dahulu. Fase pertama, 3 orang tertular dari orang pertama dan kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya. Kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya, begitu seterusnya. Nah, berarti ketika kita ekspresikan permasalahan tersebut ke dalam bentuk tabel, ya akan muncul tabel seperti ini. Jadi pada fase pertama bisa kamu lihat itu ada 3 orang, ya. Pada fase kedua berarti yang tertular menjadi 9 orang karena 1 orang menulari 3 orang yang lain. Nah, kalau orangnya pertama ada 3, ya berarti ya 3, 3, 3. Ya berarti ada 9. Terus selanjutnya untuk fase yang ketiga berarti menjadi 27. Fase keempat menjadi 81 dan seterusnya. Sehingga kita akan bentuk polanya. Pola yang sesuai dari permasalahan tersebut adalah, nah, ketika kita uraikan, ya 9 itu menjadi 3 pangkat 2, 27 menjadi 3 pangkat 3, 81 menjadi 3 pangkat 4, ya kan? Ini akan membentuk suatu pola, ya. Dimana polanya adalah 3 pangkat X. 3-nya kan tetap, ya kan? Yang selalu naik itu adalah pangkatnya. Berarti pangkatnya kita misalkan sebagai X. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut dapat kita tuliskan untuk polanya adalah fx sama dengan 3x. Ya, ini adalah suatu fungsi eksponen di mana x adalah fase penyebaran virus yang kita cari mau fase keberapa, dan fx itu adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut. Sekarang kita jawab untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk yang nomor 2 berarti sudah jelas. Kalau kita menggunakan pola, berarti ini menjadi 3 pangkat 20. Oke, nanti bisa kalian cari menggunakan kalkulator ya, berapa. Oke, untuk yang nomor 3 sekarang. Manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi secara terus-menerus? Nah, di sini ada 3 grafik ya. Ada 3 grafik. Ada grafik pertama, grafik kedua, dan grafik ketiga. Di mana pada kasus ini akan semakin banyak yang terkena. Benar adalah grafik yang nomor 3.
Ya, kenapa? Ya, ini karena menukik terus, ya kan? Nah, ke atas. Lanjut, fungsi apakah yang dapat menggambarkan penularan tersebut? Jelas adalah fungsi eksponen. Benar sekali ya, fungsi eksponen. Nah, dari permasalahan ini tadi kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa definisi suatu eksponen itu bisa kita nyatakan sebagai berikut ini. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, dan n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sembarang bilangan real. Nah, ini adalah suatu fungsi eksponen. Selanjutnya, contoh yang lainnya dari ekspresi fungsi eksponen itu apa saja? Ini ada contoh yang pertama, ada fx sama dengan 4x. Contoh yang kedua, ada fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Contoh yang ketiga, ada fx sama dengan 5 pangkat 2x min 1. Ya, di sini kan ada karakteristik tertentu ya, di mana x-nya itu letaknya adalah pada pangkat. Jadi ciri dari eksponen itu seperti itu. Ya, dulu kalau di SMP kalian sudah mengenal fungsi linear. Misal kita punya fx sama dengan 2x gitu kan. Ini fungsi linear. Nah, ketika fungsi eksponen ya, berarti x-nya itu dijadikan pangkat. Nah, seperti fx sama dengan 2x itu adalah salah satu contoh fungsi eksponen. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, sehingga dari permasalahan virus tadi, untuk grafik fungsi eksponennya bisa kita gambarkan seperti ini, ya, fx sama dengan 3 pangkat x. Fungsi eksponen dibacakan menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponensial. Nanti kita akan belajar berikutnya itu. Nah, sekarang coba ini kalian diskusikan secara kelompok ya, bagaimana untuk grafiknya ya, tugas kelompok. Grafik dari fx sama dengan 2x itu seperti apa? Fx sama dengan 2 pangkat x itu grafiknya seperti apa? Dan fx sama dengan x kuadrat itu grafiknya seperti apa? Nah, ini Budiana saya berikan salah satu aplikasi ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar Photomath, pada grafik ini kalian bisa menggunakan GeoGebra namanya. Ya, kamu download bisa, misalkan tidak di-download juga bisa. Nanti kalian bisa ngetik di www.geogebra.org. Ya, silakan kalian ekspor tentang GeoGebra. Tugas kelompok yang mendiskusikan bentuk grafik ya, bentuk grafik dari ini fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2 pangkat x, dan fx sama dengan x kuadrat. Ya, mungkin itu aja dari Budiana. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.